Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihada syahidun wa dalilu amma dalilu idha dhakarta Muhammadan صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين علم الهدى هذا المتيم فيما لتزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صدم العاشقين تزيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الحدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تزيل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat MTV dimanapun kalian berada.
Berjumpa lagi bersama saya Anissa Ulmafiroh dalam program Mahasiswa Berdakwah IAIN Madura. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian semua Sobat MTV yang ada di rumah maupun yang ada di kampus. Nah, setelah tadi dilantunkannya sholawat dari Iqda, yaitu dari Nafsi Wahidil Fajriyah dan Imamatul Hasanah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, saya beritahukan kepada kalian semua untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share link ini sejauh-jauhnya agar mendapatkan info seputar kampus tercinta. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan tampil itu dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dan juga dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, untuk kalian semua jangan lupa untuk mendukung jagoan kalian agar menjadi juara favorit dalam ajang Mahasiswa Berdakwah IAIN Madura dengan cara like, komen, dan share link ini sebanyak-banyaknya. Nah, langsung saja dari Prodi TBIN Mohdai dengan tema moderasi beragama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor IAIN Madura dan juga Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura. Tak lupa pula IMTV beserta staf-stafnya. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melakukan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, sang pejuang yang tidak pernah tumbang, dan seorang proklamator yang tidak pernah naik motor. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil dengan adanya agama Islam. Marhaban ya Ramadan. Berbicara tentang toleransi beragama. Sebelumnya ini kita kenal dengan Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara itu zaman 2000-an ke belakang itu ada istilah Islam Nusantara. Tapi jangan dari tahun 2000 berubah menjadi moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lain. Bahkan dalam Al-Quran ada surah yang memang dikhususkan untuk orang-orang di luar Islam. Surahnya surah Al-Kafirun. Ayat terakhir boleh dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Hal ini menunjukkan betapa toleransinya Islam. Bahkan dalam surah An-Nisa juga dijelaskan, wa idza huyitum bi tahiyyatin fayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. Yang artinya, jika ada orang menghormatimu dengan penghormatan, maka hormatilah juga dengan yang lebih atau setara. Dalam Islam diajarkan kita untuk bertoleransi. Agama lain juga. Jika kalian melihat dalam Alkitab 1 Petrus 2.7 dijelaskan dalam Alkitab, hormatilah semua manusia, cintailah semua saudara-saudaramu,
dan takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Dalam Alkitab juga dijelaskan seperti itu. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan kita untuk saling berperang, untuk saling mencaci satu sama lain. Maka dari itu, marilah bertoleransi, marilah saling menggandeng, saling menghormati satu sama lain. Jika kita melihat ada kata pelangi-pelangi sungguh indah warnamu. Kenapa di situ sangat indah pelangi? Karena di situ ada beragam warna. Jika pelanginya hanya merah saja, apakah akan indah? Kalau pelanginya warnanya hanya ungu, apakah akan indah? Tentunya tidak. Karena beragam warna menjadi indah. Sama dengan agama. Benar agama tapi tetap hukum pasti akan lebih indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berbicara tentang toleransi. Para penonton, yang menjadi rujukan para ulama dan ahli tafsir tentang toleransi ini adalah surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika, ayatnya seperti itu. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu al-ayah ila akhirih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu ada beberapa hal yang kita harus lihat. Pertama, di sana menunjukkan ummatan. Umat menjadi objek di situ. Kenapa harus umat? Karena umatlah yang menjalankan apa perintahnya dalam agama tersebut. Dalam Islam, seorang muslim disebutkan urus untuk tunduk, harus menjalani perintahnya, apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan sudah diriwayatkan oleh hadis Nabi. Tapi jika kita melihat siapa yang tidak menghormati, siapa yang mencaci satu sama lain, kita lihat siapa yang sering korupsi adalah orang Islam. Yang banyak korupsi di sana adalah orang Islam. Di Indonesia banyak yang korupsi itu orang Islam. Yang mencuri itu orang Islam. Apakah Islamnya yang salah? Tidak. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk bercuri. Agama tidak. Contohnya gini. Kita jelaskan dalam ummatan. Kita umat harus mengikuti terhadap apa yang diberitakan dalam Al-Quran. Bagaimana kita beragama yang baik? Ingat, untuk kalian para pemuda-pemuda dan seluruhnya yang menonton, jika kalian ingin beragama dengan baik, pertama, perbaikilah sholatmu. Kenapa kok sholat? Kenapa kok sholat? Dan kenapa kok sholat? Ingat, hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah dijelaskan Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka jika orang sudah benar sholatnya, jika sholatnya sudah baik, maka tingkah lakunya akan baik, bisa untuk menghormati satu sama lain. Maka dari itu perbaikilah sholatmu. Jika kita melihat dalam kata yang sering kita dengar, kejarlah duniamu tapi jangan lupa untuk sholat. Ingat, perlu kalian ingat, dalam Al-Quran Allah berfirman, ibadahlah kalian tapi jangan lupa terhadap dunia kalian. Kok kebalik dengan istilah itu? Kenapa? Kalau kalian mengucapkan kejarlah dunia kalian tapi jangan tinggalkan sholat, seakan-akan kalian hidup hanya untuk dunia. Ingat dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana ayatnya, kejarlah akhiratmu, sholatlah, tapi jangan sampai lupa tentang duniamu. Karena kita tahu kita hidup di dunia hanya untuk beribadah. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Saya sudah tua, saya keropos. Tidak, saya tidak bisa berdiri. Kata siapa? Jika kau tidak bisa sholat berdiri, dalam Islam dipermudah. Apa? Sholat duduk seperti ini. Alhamdulillah. Jadi penceramah itu kalau tidak pintar gak bisa duduk kayak gini. Kalau tidak bisa berdiri dalam bersolat, bisa dengan keadaan duduk. Gimana? Takbirnya Allahu Akbar. Rukuknya bagaimana? Rukuknya begini. Nah, sujudnya bagaimana? Sujudnya lebih rendah daripada ruku. Bisa begini. Nah,
itu jangan pernah tinggalkan sholat. Sholatlah sebelum kau disolati. Terus dalam ayat tersebut kita bisa melihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 143 tersebut, ada kata ja'ala. Ja'ala. Lafaz ja'ala itu ada perjuangkan. Perbedaan dengan khalaqah. Khalaqah adalah menciptakan. Khalaqah kalau menciptakan adalah bim salabim, jadi, kun fayakun, jadi. Tapi ja'ala, artinya ja'ala kita itu terus berusaha. Kita berusaha untuk bertoleransi. Kita berusaha untuk menghormati satu sama lain. Ingat, bahkan yang sekarang familiar di sosial media tentang istilah nonis, berburu takjil. Nah, inilah keagamaan kita. Tapi jangan sampai ini menjadi perpecah belahan. Banyak orang-orang nonis membeli terhadap takjil-takjil orang Islam. Please, dalam Islam tidak melarang kalian membeli takjil kami. Kami menghormati kalian. Kalau juga ingin mencicipi indahnya bulan Ramadan para nonis, kami persilahkan. Tapi ingat, sadar diri, jangan banyak-banyak. Kami yang punya bulan Ramadan ini, kami yang berpuasa. Sisakanlah untuk kami berbuka puasa. Teruslah teman-teman berbicara tentang moderasi beragama. Nah, ketiga dalam surah Al-Baqarah 143 itu ada wasaton. Nah, artinya wasaton itu adalah moderasi. Kenapa kok penekannya ada di umatan tadi? Karena agamanya sudah moderasi. Agamanya sudah mengajarkan untuk saling menghormati satu sama lain. Jadi yang perlu penekanan, siapa yang akan melaksanakan itu? Aturannya sudah ada, tapi pelakunya mau gak ikut aturan. Maka di situ ada umatan penekanan pertama kali. Tentang moderasi, toleransi, wasaton, itu adil teman-teman. Yang dimaksudkan adil bagaimana? Kita adil kalau dalam bahasa Indonesianya itu wasaton, atau dalam Indonesia wasit. Bagaimana seorang wasit itu ada di tengah-tengah, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Itulah wasit. Bagaimana kita menjadi seorang beragama itu wasit? Kita lihat, jika kita sudah sesuai dengan aturan yang kita ada, sesuai dengan Islam, dan mereka tidak menjelek-jelekkan kita, kita fair-fair aja. Begitu bukan? Jika mereka menghormati kita, kita hormatilah mereka balik. Karena yang sudah diajarkan dalam Al-Quran begitu. Maka teman-teman sekalian dan saudaraku-saudaraku yang se-Islam dan juga saudara-saudaraku yang setanah air, marilah kita toleransi bersatu sama lain. Ingat, VOC menjajah Indonesia ini 3,5 abad. Yang datang ke Indonesia hanya segelintir orang loh. Kenapa bisa menguasai Nusantara? Apa taktik yang digunakan? Mengadu domba. Nah, itu adu domba yang paling bisa menghancurkan suatu negara. Maka dari itu kita beda agama tapi satu negara, satu tujuan. Maka dari itu kita akan menghormati kalian dan kalian hormatilah kami. Begitu. Karena jika kita saling mencaci satu sama lain, akan menjadi perpecahan belahan di Indonesia. Indonesia akan hancur teman-teman. Tidak dapat dipungkiri lagi, dengan adanya sosial media, berita-berita tentang penghinaan, penistaan agama sudah banyak berseliweran. Tidak boleh mengganggu terhadap agama lain. Sama juga dalam Alkitab 1 Petrus 2:7 menjelaskan di situ dalam Alkitab, hormatilah semua manusia. Dalam Alkitab itu, dan banyak orang Kristen dalam Alkitab hormati semua manusia. Jadi
teman-teman non Islam juga dianjurkan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, manusia saja diciptakan dan tangan itu berbeda-beda. Berbeda pandangan, berbeda pendapat dan berbeda sejarah. Dengan perbedaan kita akan tahu apa itu tentang pemikiran orang. Dan kalau nggak salah dalam bahasa Arab itu dijelaskan karena jaga untuk saling toleransi, untuk saling menghormati satu sama lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu murni dari Allah. Jika ada tutur kata yang salah, itu murni dari keteliruan dan kebenaran saya sendiri. Burung perkutut, burung beo, itulah nama burung. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari Mohdai dengan tema moderasi beragama. Dan selanjutnya kita lanjut ke Saadatun dari Prodi Piaut dengan tema Spirit Entrepreneurship. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti atamasya ila bahdat wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang insya Allah arif dan bijaksana, sahabat ya di mana Anda dirahmati oleh Allah Ta'ala. Merah indah menggambarkan semangat para pejuang bangsa. Hadirin, apa kabar? Apa sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, patut sekali kita bersyukur dengan kesyukuran penuh atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keberkahan usia, kekuatan jiwa dan kemurnian ruh, sehingga dengan haul dan kuwahnya kita beriman. Hamba yang senantiasa memegang hukuk rububiyah, yang selalu mengisi kehidupan dengan penuh kebaikan dan selalu menghindari ditetapkan.
para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita sama-sama mengkaji Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan telah mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Quraisy mengisahkan tentang kehidupan orang-orang Quraisy dan apa saja yang harusnya mereka lakukan setelah mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Quran surah Al-Quraisy ini kita dapat mengambil pelajaran. Di antaranya yang pertama yang dapat kita ambil, kita dapat mengambil pelajaran dari Quran surah Al-Quraisy ayat kedua. Sebagai penjual jas hujan, mungkin jas hujan ini tidak akan laku apabila kita jualnya pada musim panas. Tetapi kemungkinan besar jas hujan ini akan laku apabila kita menjualnya pada musim hujan. Begitu pula orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy telah memperhitungkan dengan matang kapan harusnya mereka berdagang ke Syam dan kapan harusnya mereka berdagang ke Yaman. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran yakni dari Quran surah Al-Quraisy ayat ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka harus beribadah? Ya, mereka harus beribadah karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada mereka, berupa makanan untuk menghilangkan rasa lapar, dan Allah telah menjamin mereka dari rasa ketakutan ketika mereka berdagang. Untuk itu, wajib hukumnya bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim, bahwasanya kita sebagai seorang muslim tidak dibenarkan untuk memforsir tenaga kita, pikiran kita, dan apa yang kita punyai hanya untuk urusan duniawi saja. Tidak dibenarkan kita hanya memforsir untuk urusan bisnis atau pekerjaan saja. Sebagai seorang muslim, kita juga harus memikirkan kapan waktunya bagi kita untuk beribadah dan berdoa kepada Allah, sehingga akan terjadi keseimbangan antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Yang ketiga sekaligus terakhir, bahwasanya Quran surah Al-Quraisy syarat dengan pelajaran kepada manusia, utamanya bagi manusia yang tinggal di suatu wilayah atau suatu negeri, bahwa kemakmuran, kesejahteraan tidak hanya diukur dari perekonomiannya yang kuat atau diukur dari potensi bentang alamnya yang luas, tetapi kesejahteraan suatu bangsa juga diukur dari seberapa banyak masyarakat di dalamnya yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sih kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah? Ya,
karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada negeri ini, berupa kesejahteraan, kemakmuran, dan Allah telah menjamin rasa amannya untuk negeri ini. Untuk itu wajib hukumnya bagi kita untuk beribadah kepada Allah, mensyukuri atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu, bagi siapapun yang mengaku sebagai penduduk Indonesia, yang menghendaki akan kedamaian negeri ini, langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bila kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita dapat mengajak orang di sekitar kita, baik orang Indonesia, negeri kita tercinta ini akan menjadi negeri yang aman, akan menjadi negeri yang sejahtera, dan akan menjadi negeri yang terjamin keamanannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Izinkan saya menutup dengan pantun bahasa Jawa. Yupainem ketiban boto, kukune jepat sambatane loro. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu baru yang sudah kita dapat dari dua pendai kita. Yang pertama dari Mohdai dari Prodi TBIN dengan tema moderasi beragama, dan yang kedua dari Saadatun Prodi PIAUD dengan tema Spirit Entrepreneur. Nah, untuk selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan yang telah ikut mendukung berjalannya mahasiswa berdakwah IAIN Madura ini. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk terus mendukung para jagoan kalian dengan cara like, comment, share link ini sebanyak-banyaknya agar jagoan kalian menjadi juara favorit. Maka dari itu, saya Anisul Mafiroh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini akan ditutup oleh penampilan Ikatan Qori dan Dai yang akan dilantunkan oleh Nafsi Wahidatul Fajriyah dan Imamatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul akwan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul akwan. Ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Idza da'awta fad'ul ilah wa in istajarta fa'ud billah. Idza da'awta fad'ul ilah wa in istajarta falud billah. ما لنا مولى سوى عين كريم
أسماء الحسنى تسابي له الأكوان إليه كل أمر كل زمان وكل مكان كل زمان يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فلد بالله إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فلد بالله ما لنا مولى سواه عفو كريم ورحمن ربي له الأسماء الحسنى تسابي له الأكوان ربي الأسماء الحسنى تسابي له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.